Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bergabung kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan memprediksi, memenuhi dari DM sahabat kalian di YouTube untuk memprediksi pernikahan Nela Karisma dengan Dori Harsa. Bagaimanakah ke depannya? Namun sebelumnya saya memprediksi, akan saya lihat dulu karakternya masing-masing ya. Kalau karakternya Dori Harsa ini, orangnya ini kalau punya pendirian, kukuh pada pendiriannya. Kalau nggak bisa dibelokkan. Kalaupun bisa dibelokkan itu sangat sulit sekali, butuh proses, butuh pengertian, penjelasan dan panjang lebar. Dan itu agak sangat sulit ya untuk dibelokkan kalau sudah punya pendirian. Kemudian kalau Nela Karisma, orangnya ini agak fleksibel, lebih fleksibel daripada suaminya. Namun ada sifat cueknya. Kalau kedua sifatnya ini dipadukan, itu saling melengkapi. Karena yang lakinya ini orangnya kan kalau punya pendirian, kalau punya tujuan itu sangat kekeh dan kenceng, sulit dibelokkan. Sedangkan Nelanya kan orangnya lebih fleksibel ya. Orangnya lebih fleksibel, dan kalau sudah nggak cocok di hati dia cuek, masa bodoh semacam itu ya. Seperti itu yang saya lihat. Jadi Dori Harsa ini orangnya agak keras kepala. Puji syukur istrinya fleksibel sifatnya, namun agak ada rasa cuek pada lingkungan sekitarnya. Apalagi kalau sudah marah dengan seseorang, sudah nggak suka dengan seseorang, pasti akan dicuekin. Baiklah, akan saya prediksi untuk rumah tangga ke depannya mereka berdua. Harapan saya semoga rukun sampai kakek nenek ya. Apapun prediksinya nanti, baik ataupun buruk, jadikan ini sebagai pageran saja. Jangan dijadikan sebagai sesuatu yang begini, jangan. Tapi jadikan sebagai pembelajaran. Kalau kartunya kurang bagus, terdeteksi ada sesuatu hal yang bisa memicu pertengkaran, sebisa mungkin pemicunya ini diminimkan. Karena itu manfaat dari tarot trading, bukan menghakimi nanti begini, enggak. Jadi dengan adanya tarot trading ini, kalian bisa mengerti apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi di depan mata kejadian-kejadian yang diprediksikan seperti itu. Jadi mulai sekarang sudah siap-siap untuk bisa menanggulangi agar hal itu tidak terjadi. Sebenarnya ini manfaatnya. Akan tetapi kalau seseorang yang sudah negatif thinking pada prediksi, pada ramalan, yang dilihat itu sisi negatifnya aja, tidak mau belajar dari sisi positifnya. Padahal dengan adanya prediksi, dengan adanya ramalan, kalian lebih bisa mawas diri untuk melangkah ke depannya dan sudah mempunyai rencana, patokan. Saya harus melangkah bagaimana agar hal buruk itu tidak terjadi di dalam kehidupan saya. Karena yang namanya hal buruk, kejadian buruk itu bisa dilalui, bisa dilewati jika kita selalu alert dan waspada ya. Demikian saja pesan saya. Baik, lagi saya baca dulu untuk Dori Harsa dengan Nela Karisma. Semoga ayam tentrem sampai kakek nenek. Satu, Raja bawa pedang, sebuah kondisi adanya sebuah tekanan dalam rumah tangga mereka nantinya. Dua, ikatan perkawinan. Gunung batu permasalahan, pertengkaran, spiritual. Jadi yang namanya rumah tangga selalu ada pertengkaran, selalu ada ketidakcocokan. Karena menyatukan dua hati itu tidak semudah kita mengucapkan ya. Kenyataannya dalam keseharian pasti ada perselisihan, pasti ada ketidakcocokan, itu pasti. Seperti dalam rumah tangga Nela Karisma dengan Dori Harsa ini nantinya. Ini ada simbol Raja bawa pedang, sebuah kondisi keadaan yang harus dihadapi oleh mereka dan tidak bisa dihindari, kondisi yang bisa menekan rumah tangga mereka. Kemudian di sini ada simbol cincin, simbol jalinan, karena mereka berdua ini kan sudah
menikah. Namun simbol cincin ini diapit dua kartu yang kurang bagus, yaitu kartu Raja Bawa Pedang dan kartu Gunung Batu. Permasalahan yang bisa hadir di dalam rumah tangga mereka. Ini ya. Dan di sini ada simbol dari prajurit, yang artinya adanya pertengkaran-pertengkaran kecil di dalam rumah tangga mereka. Terus di belakangnya ini ada simbol spiritual. Simbol spiritual ini simbol agama juga bisa, simbol harus introspeksi diri, harus lebih mawas diri, harus lebih berbuat baik juga bisa. Untuk saat ini kondisinya mungkin masih baik-baik saja karena masih dalam kondisi suasana kematian baru. Akan tetapi kita juga tahu kalau di media massa ini sudah heboh kalau pernikahan mereka berdua ini, apalagi beda agama. Yang namanya netizen kan selalu begitu. Kalau bagi saya sih itu hak kedua orang tersebut, mau agama apa itu merupakan hak privasi seseorang, dan kita nggak bisa mencampuri atau mengobok-ngobok terlalu dalam masalah keyakinan. Jadi kedepannya rumah tangga mereka ini akan mengalami sebuah tekanan, juga sebuah permasalahan. Karena kartu jalinan kasih ini diapit dua kartu yang kurang bagus. Apalagi ini ada simbol pertengkaran kecil. Dan untuk mengatasi semua itu, mereka berdua harus introspeksi diri. Ya. Makanya tadi kan saya ulas di permukaan, maksudnya saya ulas sebelum saya menayangkan tarot reading ini. Saya lihat karakternya Dori Harsa ini agak keras kepala, sedangkan Nela Karisma ini karakternya ini agak fleksibel tapi orangnya cuek. Jadi kalau mereka berantem ini akan sulit untuk berdamai, butuh waktu yang lama untuk balikan. Jadi saling betah dengan egonya. Itu nanti yang bisa membuat adanya sebuah pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Untuk dari Harsa dengan Nela Karisma, sifat-sifat yang demikian ini harus bisa diluruhkan egonya ya. Kalau dari Harsa kan orangnya kenceng terus, susah dibelokkan, dan itu tentunya ada plus dan minusnya. Kalau minusnya, kalau terjadi pertengkaran bisa bersikukuh dengan egonya, nggak mau ngalah. Sedangkan Nela Karisma sifatnya orangnya agak cuek, masa bodoh, akhirnya terjadilah tidak tegur sapa yang bisa agak lama. Membaiknya itu butuh waktu, butuh proses, nggak bisa secepatnya. Jadi hal itu nanti yang bisa mengguncang rumah tangga mereka karena ego-ego dari mereka berdua yang bisa memicu adanya pertengkaran kecil di dalam rumah tangga mereka. Jadi karena sifat egonya masing-masing ya. Jadi seperti itu kondisi rumah tangganya, dan apakah kedepannya kondisi ini bisa membaik kalau mereka sudah melaksanakan introspeksi diri ini, sudah mampu meluruhkan egonya, bisakah rumah tangga ini bertahan sampai kakek nenek? Harapan saya semoga bisa ya, semoga bisa. Terus positive thinking kita ya, nggak boleh terlalu pesimis dalam menghadapi masa depan. Baiklah, saya ambil 5 kartu lagi. 1. Air keruh keluar. 2. Ikatan percintaan mereka, simbolnya kesetiaan. Air mancur, baguslah kalau gitu. Proses perjalanan. Jadi perjodohan mereka ini bisa bertahan lama, sekalipun tadi dalam rumah tangga ada pernak-pernik pertengkaran dikarenakan kekerasan sifat dari Dori Harsa, juga kecuekan sifat dari Nela Karisma, sehingga pertengkaran itu bisa bertahan lama. Ini juga ada simbol dari air keruh, rumah tangga yang ada ketidakharmonisan, dan ini bisa dimaklumi. Yang namanya rumah tangga pasti ada naik turun keharmonisannya. Ini juga terjadi di dalam rumah tangga Nela Karisma. Kemudian kondisi yang air keruh ini berhadapan dengan kondisi simbol love. Jadi
simbol perkawinan mereka, simbol ketenangan mereka akan digoncang dengan prahara-prahara dikarenakan egonya mereka berdua, kekerasan hati mereka berdua. Dan itu bisa mengikis rasa cinta di antara mereka berdua. Namun sepertinya rasa cinta mereka ini begitu besar, sehingga muncullah 3 kartu ini di belakang kartu love, yaitu simbol kesetiaan, simbol anjing, simbol air mancur, kelancaran, dan simbol perahu layar, proses perjalanan. Jadi sekalipun dalam rumah tangga mereka ini ada pernik-pernik pertengkaran yang bisa dikatakan agak hebat dikarenakan di sesi pertama tadi dominan kartunya negatif, namun seiring waktu kondisi seperti itu bisa diatasi ya, yang diartikan dengan 4 kartu ini. Di belakang kartu love ada kartu-kartu yang positif. Jadi kesetiaan, rasa cinta, kelancaran, dan proses perjalanan menuju rumah tangga yang lebih baik akan diusahakan oleh mereka berdua. Maka saja rukun damai sampai kakek nenek, dan harus bisa meluruhkan egonya masing-masing untuk curi harsa. Nggak boleh kaku-kaku. Kalau ada maunya harus bisa fleksibel, karena sifat kaku itu juga kurang bagus ya. Untuk nilai karisma juga begitu. Kalau ada apa-apa ungkapkan, nggak boleh langsung diem terus cuek. Itu juga kurang bagus. Jadi seperti itu pesan saya, semoga mereka berdua rukun sampai kakek nenek dan sukses selalu untuk kedua-duanya.